Welcome pasukan malam spesial. Pernahkah kalian membayangkan jika hujan yang turun ke bumi membawa virus penyakit yang sangat mematikan? Sekali terkena cipratan hujan tersebut, meskipun sedikit saja, kalian bisa langsung mati di tempat. Itulah yang terjadi di film ini. Mereka yang bertahan hidup harus sebisa mungkin menghindari air hujan. Otomatis mereka juga tidak boleh menyentuh air yang ada di tanah. Jadi, bagaimana caranya mereka bertahan hidup? Langsung saja putar intronya. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Seorang gadis bernama Simon sedang bersama teman-teman kuliahnya di kampus bersiap akan melaksanakan ujian. Tapi ayahnya Simon tiba-tiba datang ke sana. Dengan segera pria itu membawa putrinya pergi, membuat teman-temannya Simon kebingungan. "Kalian juga cepat pulang dan jangan keluar dari rumah," ucap Pak Andersen kepada teman-temannya Simon. Di mobil, ibu dan adiknya Simon juga ada. Pak Andersen langsung tancap gas mobilnya bergegas pergi keluar dari kota. Kata Pak Andersen akan terjadi hujan lebat yang berbahaya. Dan mereka harus bisa pergi sebelum hujan itu turun. Namun di perjalanan, Rasmus adiknya Simon berulah, gak mau pasang sabuk pengaman dan gak mau diem. Hingga Pak Andersen kehilangan fokus. Hampir saja mobil yang mereka naiki menabrak sebuah truk di depan. Meskipun kecelakaan bisa dihindari, namun insiden barusan membuat lalu lintas jalan menjadi kacau. Mustahil mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan cepat. Pak Andersen tidak punya pilihan lain. Ia langsung saja mengajak keluarganya untuk berlari ke dalam hutan. Hujan akan turun dan jatuh dalam hitungan detik. Untungnya keluarga Pak Andersen bisa sampai ke sebuah bunker tepat sebelum hujannya turun. Di dalam bunker itu mereka aman. Sedikit informasi tentang Pak Andersen. Dia adalah seorang ilmuwan dan bekerja untuk organisasi besar bernama Apollon yang bergerak dan berfokus pada penelitian ilmiah. Bunker tersebut juga merupakan buatan Apollon yang disiapkan untuk menghadapi katastrofe, yaitu malapetaka besar yang datang secara tiba-tiba seperti sekarang. Namun di sana, Pak Andersen tidak akan ikut berlindung di bunker tersebut karena ia harus melakukan sesuatu. Sebelum pergi, Pak Andersen berpesan kepada Simon untuk menjaga dan melindungi Rasmus dan ibu. Pria itu juga menjelaskan bahwa dalam hujan tersebut terdapat virus berbahaya yang mematikan. Sekalipun mereka tidak boleh keluar dari bunker ini. Hanya ayah yang bisa menghentikan ini. Jadi ayah harus pergi, Simon. Jagalah ibumu dan adikmu. Terutama Rasmus, jangan sampai dia terluka. Rasmus adalah kunci dari semua ini, ungkap Pak Andersen. Dia lalu pergi dengan menggunakan pakaian pelindung khusus, meninggalkan Simon yang kebingungan dan masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan oleh Pak Andersen. Gadis itu mengecek ponselnya dan sempat melihat beberapa video kekacauan di internet sebelum sinyal ponselnya menghilang. Sang ibu terlihat tenang dan tidak panik. Dia berusaha menenangkan kedua anaknya kalau mereka aman berada di bunker ini. Meskipun sebenarnya si ibu hanya berpura-pura tenang, tangannya terlihat gemetar, menandakan si ibu juga sangat ketakutan. Tak berapa lama, terdengar suara pintu bunker digedor-gedor dari luar. Simon dan Rasmus langsung menduga itu adalah ayah mereka. Namun si ibu bilang tidak mungkin ayah kembali secepat itu. Dan ayah mereka pasti bisa langsung masuk ke bunker, tidak perlu menggedor-gedor. Akan tetapi si ibu lengah. Saat ia berbalik ke belakang, Simon dan Rasmus sudah menghilang. Mereka berdua pergi ke pintu masuk bunker dengan bodohnya untuk membukakan pintu tersebut. Di luar hujan masih turun dengan derasnya. Dan benar saja itu bukanlah ayah mereka, melainkan orang lain yang ingin ikut berlindung. Tapi dia sudah terinfeksi virus. Orang asing itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia tampak berusaha menarik Rasmus. Si ibu pun datang menolong dengan cara menerjang si orang asing yang terinfeksi. Tapi jadinya si ibu pun terkena air hujan di luar. Seketika si ibu tampak kejang-kejang. Orang asing yang tadi mati. Rasmus dan Simon hanya bisa menangis histeris melihat ibu mereka.
Pintu bunker pun tertutup saat si ibu masih tampak kejang-kejang dan pastinya akan mati sama seperti orang asing itu. Simon dan adiknya hanya bisa menangis meratapi kebodohan mereka. Dan kini hanya tersisa mereka berdua di dalam bunker tersebut. Beberapa saat kemudian, Rasmus tampak sudah tertidur. Simon lalu pergi ke ruangan lain dan kembali menangis. Dia benar-benar menyesal karena dengan bodohnya ia malah membuka pintu bunker, menyebabkan ibunya meninggal. Di keesokan harinya, saat Simon dan Rasmus termenung meratapi kemalangan, secara tidak sengaja mereka menemukan sesuatu di tablet Apollon. Sebuah peta yang menunjukkan bunker-bunker Apollon berada, termasuk bunker mereka itu. Dan ternyata dari satu bunker ke bunker lainnya bisa melakukan panggilan. Simon dan Rasmus sangat senang mendapatkan secercah harapan. Tapi saat Simon mencoba melakukan panggilan broadcast ke semua bunker, itu tidak berhasil. Simon kembali frustasi. Namun ia dan adiknya tidak putus asa. Karena ini sebuah bunker, mereka berpikir pasti ada sebuah alat protofon, radio, walkie-talkie, dan semacamnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ketemu seperangkat alat radio. Simon dan Rasmus kembali mendapatkan secercah harapan di situ. Simon langsung menyalakan alat tersebut dan mencoba menghubungi siapapun. Ada seseorang yang masuk saluran radio mereka. Seseorang bernama Philip. Simon sangat senang dan mencoba meminta pertolongan darinya. Namun Philip juga katanya sedang terjebak di ruang basement rumahnya. Keadaan di luar sana sangat kacau, kata Philip. Simon lalu meminta bantuan Philip untuk menelepon Pak Anderson, ayah mereka. Karena di dalam bunker tersebut Simon tidak bisa mendapatkan sinyal telepon. Philip akan mengusahakannya, namun ia butuh waktu beberapa jam karena kondisi yang kacau balau. Panggilan pun ditutup. Simon meyakinkan adiknya kalau mereka pasti bisa menghubungi ayah mereka. Pada tengah malam, Simon terbangun dari tidurnya. Ia yang gelisah mengecek kamar adiknya dan Rasmus tidak ada di sana. Entah sedang ngapain Rasmus di ruangan tengah. Katanya anak itu melihat ayah mereka datang dan Rasmus berusaha mencari ayahnya itu. Simon pun meyakinkan Rasmus kalau itu hanya mimpinya Rasmus. Ia menyuruh adiknya itu untuk kembali tidur. Beberapa saat kemudian, Philip kembali menghubungi di radio. Dia mengatakan kepada Simon bahwa dia tidak bisa menghubungi ayahnya Simon. Tapi Philip memberitahukan kalau di rumah sakit di dekat Simon berada akan dilakukan penjemputan oleh pemerintah untuk mengungsikan orang-orang yang selamat. Belum sempat Philip bicara banyak, tiba-tiba listrik mati. Untungnya di bunker Apollon itu terdapat generator listrik. Simon kembali mencoba menghubungi Philip, tetapi tidak bisa. Sepertinya di luar sana listrik sudah mati total. Simon menemui adiknya dan membangunkannya. Dia berkata kepada adiknya itu kalau dirinya akan pergi ke rumah sakit demi mencari ayah mereka. Namun Rasmus tidak mau ditinggal sendirian di sini. Ia ingin ikut, tapi tentu saja tidak bisa karena badan Rasmus terlalu kecil untuk memakai pakaian pelindung. Rasmus pun menangis, tidak mau kakaknya pergi karena ia tidak mau jika kakaknya itu bernasib sama seperti ibu mereka. Simon menenangkan Rasmus dan berkata tidak akan pergi. Akan tetapi saat Rasmus sudah tertidur lagi, diam-diam Simon mengenakan pakaian pelindung. Lalu dia berjalan menaiki tangga menuju pintu keluar bunker. Namun Simon tidak bisa melakukannya. Bayangan ingatan tentang kematian ibunya membuat Simon sangat takut untuk keluar dari bunker ini. Pada akhirnya yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu bersama Rasmus, berharap ayah mereka Pak Anderson kembali secepatnya pada mereka. Untuk keperluan makan, Simon dan Rasmus tidak khawatir karena di dalam bunker tersebut sudah disediakan banyak sekali persediaan makanan yang cukup untuk bertahun-tahun. Simon juga berusaha membuat kegiatan mereka di sana menjadi menyenangkan agar adiknya itu tidak menyerah. Seperti menanam tumbuh-tumbuhan dan dengerin musik sambil joget bareng. Simon juga selalu meyakinkan Rasmus bahwa ayah mereka pasti akan kembali.
Namun tanpa terasa, hari demi hari, tahun demi tahun mereka lewati. Hingga 6 tahun pun telah berlalu. Kini Rasmus sudah tumbuh remaja. Dan yang mereka takutkan pun terjadi. Persediaan makanan di bunker itu hanya tinggal sedikit lagi. Rasmus menyadari hal itu. Dan ia muak dengan kakaknya yang terus bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Rasmus ingin keluar dari bunker sialan ini. Hingga pada malam harinya, Simon memutuskan untuk pergi keluar dari bunker sendirian. Ia harus memastikan di luar sana aman terlebih dahulu. Lebih baik dirinya saja yang mati daripada Rasmus juga mati. Jadi sebelum pergi, Simon menuliskan sesuatu di dinding. Rasmus jangan pergi keluar. Dengan mengenakan pakaian pelindung lengkap, Simon pun memberanikan dirinya untuk keluar dari bunker tersebut. Di luar gelap karena ini malam hari. Tidak ada apapun, kondisi di luar sama saja. Tapi tiba-tiba... Halah, cuman seekor rusa, kata Simon. Lalu Simon pergi ke kota. Ia melihat banyak mobil-mobil yang terbengkalai di jalanan. Tidak ada satupun orang yang dia temui. Kemudian Simon memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, di mana dulu Philip yang ada di radio pernah memberitahunya tentang penjemputan pemerintah untuk para warga yang selamat. Tetapi setelah sampai di sana, yang Simon temukan hanyalah mayat-mayat manusia yang sudah membusuk dan mengering, berjejer di mana-mana. Bukannya orang yang dia temui, Simon malah bertemu dengan seekor serigala yang kelaparan. Alhasil, detik itu juga dia dikejar-kejar oleh serigala tersebut. Lalu di bunker, Rasmus terbangun saat mendengar suara alarm yang berdering. Rasmus merasa heran. Tumben Simon tidak mematikan alarmnya. Lalu dia keluar dari kamarnya mematikan alarm di kamarnya Simon. Tapi saat di ruangan tengah, ternyata Simon sudah ada. Rupanya dia selamat dari kejaran serigala. Apakah dia minta bantuan Upin dan Ipin? Tolong! Tolong! Ada serigala di sini. Simon segera memberitahukan kepada adiknya bahwa di luar sana sama sekali tidak ada apa-apa. Mungkin semua orang telah mati. Jadi yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah pergi ke bunker lain yang ada di peta dan kembali melanjutkan hidup berdua di dalam bunker. Simon sedih karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk Rasmus. Hanya ini yang bisa Simon lakukan untuk menjaga Rasmus. Rasmus di situ langsung memeluk kakaknya itu. Dia menenangkan Simon. Ia tidak keberatan jika mereka hanya hidup berdua saja. Selama ada kakaknya bersamanya, Rasmus tidak akan merasa kesepian ataupun sedih. Dan Rasmus begitu senang karena mereka akan berpindah bunker, yang artinya Rasmus bisa kembali melihat langit setelah sekian lamanya. Mereka berencana akan pergi dari bunker tersebut besok. Malam itu Simon tidur sekamar dengan Rasmus. Namun singkatnya, ketika hari mungkin sudah cukup pagi dan mereka berdua masih pada ngorok, tiba-tiba sistem bunker memberitahukan bahwa oksigen di dalam bunker menipis. Ada sesuatu yang menghalangi ventilasi udara. Tapi dua-duanya ngebok, susah banget bangunnya padahal alarm tit-tit begitu. Ketika Simon kebangun sudah terlambat, tidak bisa bergerak dia karena kadar oksigen yang sangat tipis. Untungnya si Rasmus lebih kuat. Dia berjuang sekuat tenaga menarik tubuh kakaknya itu untuk keluar dari bunker tersebut. Sesampainya di pintu keluar, Rasmus kesulitan karena tidak bisa membuka pintu keluarnya. Namun untungnya sistem bunker tersebut membuka pintu secara otomatis saat kadar oksigen di bunker tersebut sudah kosong. Keduanya kembali bisa bernapas. Dan Rasmus sangat terpesona juga takjub saat melihat pemandangan di luar. Ia bahkan menggenggam dan meremas tanah untuk merasakan sensasinya yang sudah lama tidak ia rasakan. Tapi di sana ternyata mereka tidak sendirian. Ada sekelompok orang bersenjata yang mengepung mereka. Mereka berpakaian sangat tertutup dan juga mengenakan masker. Kita berhasil membuat mereka keluar, ucap salah satu dari mereka.
Lalu Rasmus dan Simon pun digiring masuk kembali ke dalam bunker mereka. The Rain bersambung berlanjut ke episode 2. Inilah The Rain episode 2. Kelompok orang asing itu terdiri dari 5 orang. Ternyata hanya 1 orang yang memegang senjata, yaitu pemimpinnya yang bernama Martin. Simon dan Rasmus mereka kurung di sebuah ruangan yang kedap suara dan dikunci dari luar. Rupanya kemarin waktu Simon keluar bunker sendirian, Martin dan kawan-kawan melihatnya, lalu mengikutinya. Sehingga begitulah ceritanya Martin CS bisa menemukan bunker ini. Martin dan teman-temannya lalu berpencar, menggeledah seluruh isi bunker untuk mencari makanan. Karena mereka sangat kelaparan, sudah lama tidak makan. Tidak ingat apakah kemarin atau kapan terakhir kali mereka makan. Namun tentunya mereka tidak menemukan apa-apa. Karena ya Simon dan Rasmus sudah kehabisan persediaan makanan di sini. Salah satu temannya Martin yang bernama Jen menemukan 1 bungkus snack, tapi dia memakannya sendirian. Karena tidak menemukan apa-apa, Martin dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi. Dan mereka membiarkan Simon dan Rasmus terkurung di ruangan kedap suara itu. Alasannya kenapa? Karena jika membawa Simon dan Rasmus, mereka berdua hanya akan menjadi beban untuk Martin CS. Dan kalau dilepas di luar sana, Simon dan Rasmus tetap akan mati kelaparan. Begitu pikir mereka. Simon yang menyadari mereka berdua akan ditinggal terkurung di tempat itu, lalu memutar otak. Dia mematikan lampu bunker menggunakan tablet Apollon saat Martin dan kawan-kawan pergi. Membuat Martin berbalik dan ia melihat Simon memamerkan tablet Apollon kepadanya. Martin yang penasaran lalu mendekat. Lewat tulisan di kaca, Simon berusaha memberitahu kalau bunker seperti ini ada banyak dan semuanya berisi makanan. Lokasi dari bunker-bunker seperti ini ada di dalam tablet Apollon. Tapi tiba-tiba Simon membanting tablet itu sampai rusak. Martin kaget dong, kenapa malah dirusak? Terus Simon menunjuk kepalanya, memberi tanda kalau dirinya sudah mengingat lokasi-lokasi bunker Apollon tersebut. Ya, selama 6 tahun ini, Simon tentu punya banyak waktu untuk menghafal lokasi-lokasinya. Alhasil, Martin tidak punya pilihan lain. Dia lalu membebaskan Simon dan Rasmus. Keduanya diajak dalam perjalanan mereka. Meskipun sebenarnya Martin dan teman-temannya belum bisa percaya sepenuhnya kepada Simon dan Rasmus. Tapi ya pilihannya cuman itu. Sebab mereka sangat membutuhkan makanan. Betengkuk kurukan. Simon. Det er deres lille historie med at sidde i den der bunker i 6 år. Hvad så når vi kommer hen til bunkeren? Dari kelompok itu mungkin wanita bernama Beatrice lah yang paling ramah. Jadi Rasmus mencoba bertanya-tanya sedikit tentang kelompok itu kepada Beatrice. Tapi Beatrice-nya bilang, "Jangan mencoba akrab denganku, nanti kalau aku mati bakal sedih." Mendengar itu Rasmus pun heran. Apaan sih, gumamnya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan sebuah mobil muncul. Ada 2 orang bersenjata yang turun dari mobil tersebut. Martin segera menyuruh semuanya untuk tiarap bersembunyi. Kemudian memakai sebuah kain aluminium untuk menyelimuti tubuh mereka. Simon dan Rasmus tentu saja kebingungan. Siapa orang-orang bersenjata itu? Mereka adalah kelompok Anon. Kami menyebutnya begitu. Mereka mencari orang-orang yang selamat. Jika tertangkap, maka tamat riwayat, bisiknya Beatrice. 2 orang kelompok Anon itu mengeluarkan sebuah drone unik dan menerbangkannya. Drone tersebut mampu mendeteksi suhu panas dari tubuh manusia. Dan tentu saja kedua orang bersenjata itu bisa memantaunya dari perangkat mereka. Simon Rasmus bersama Martin CS aman karena terhalangi kain aluminium. Lalu drone tersebut mendeteksi seseorang yang sedang berlari. Langsung saja 2 orang bersenjata itu berlari mengejarnya. Melihat itu, Martin segera memerintahkan teman-temannya untuk kabur sekarang juga mumpung ada kesempatan.
Tetapi Simon dan juga Beatrice merasa kalau mereka harus membantu wanita yang dikejar dua orang bersenjata itu. Mereka bisalah mengalahkan dua orang bersenjata itu yang hanya berdua saja. Kan mereka ada bertujuh nih. Awalnya Martin tidak setuju, tapi karena Simon dan Beatrice kekeh. Baiklah, kata Martin. Si wanita asing terus berlari sampai ia melewati rawa-rawa. Ketika melompat, wanita itu terpeleset. Dua orang kelompok unknown tadi berhasil mengejar. Namun di sana juga sudah ada Martin CS. Martin langsung saja menembak mati kedua orang bersenjata itu. Tetapi saat melihat wanita asing yang kakinya terkena air lumpur rawa, Martin tanpa pikir panjang langsung membunuhnya juga. Simon dan Rasmus kaget. Dia terkena air, wanita itu sudah terinfeksi, jelas Martin. Kilas balik Martin diperlihatkan. Beberapa tahun yang lalu setelah terjadinya wabah virus hujan, Martin yang seorang anggota militer saat itu ditugaskan menjaga perbatasan tempat pengungsian. Pada momen itu Martin melihat seorang wanita yang sedang membawa bayinya berjalan hendak melewati perbatasan. Martin segera menyuruhnya untuk berhenti, kalau tidak akan ditembak. Namun wanita itu tidak menghentikan langkah kakinya sama sekali. Dia terus melaju dan lewat. Martin yang pada dasarnya berhati baik tidak bisa menembak wanita itu. Ditambah lagi wanita itu bawa bayi. Bang Sam juga gak bakalan sanggup guys ngebunuhnya. Lalu beberapa saat kemudian di walkie-talkie-nya, Martin mendengar suara temannya yang meminta pertolongan. Bergegaslah Martin pergi ke tempat rekan-rekannya berada. Dan betapa terkejutnya Martin mendapati rekan-rekan yang satu unit dengannya itu pada tepar meninggoy. Di dalam tenda ada satu rekannya Martin yang masih hidup. Martin, kenapa kau membiarkan wanita itu lewat? Tadi aku pergi selama 1 menit dan saat aku kembali ke sini, semua teman-teman kita sudah mati, ucapnya. Wanita yang bawa bayi tadi ternyata sudah terinfeksi teman-teman, dan ia sudah mati juga. Namun sayangnya, si rekan Martin ini katanya tadi malah menyentuh bayi yang dibawa si wanita asing. Karena rekan Martin ini kasihan sama si bayi dan berniat membawanya. Tentu saja bayi itu juga terinfeksi. Dan pada akhirnya, rekannya Martin pun terinfeksi dan meninggoy. Martin histeris. Ia bergegas keluar dari tenda itu, lalu dia berlari pergi dari sana dengan perasaan yang berkecamuk. Kilas balik selesai. Simon, Rasmus, Martin, dan teman-temannya sampai di sebuah bangunan. Bangunan sekolah mungkin. Karena hari akan gelap dan sepertinya akan hujan, jadi mereka pun memutuskan untuk berlindung di bangunan itu. Di sekitar situ ada banyak mayat anak kecil, membuat mereka ngeri. Oh iya, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kalau air sudah terkontaminasi dengan virus mematikan, lantas bagaimana mereka minum? Ternyata Martin dan kawan-kawan terlebih dahulu menyuling air yang akan mereka minum. Ini dia alatnya, jadi aman. Dan tadi Martin sempat ngelutas 2 orang bersenjata. Isinya ada sebuah drone dan sebuah benda unik. Mereka tidak tahu cara menggunakannya. Untuk sementara simpan dulu saja. Pada malam harinya ketika semua orang sudah tertidur, Rasmus yang belum tertidur diam-diam mengikuti Martin dan Beatrice yang dengan mencurigakannya pergi ke ruangan lain. Ternyata mereka berdua melakukan adegan non halal ya pemirsa. Please, stay halal my friend. Dan si Rasmus bisa-bisanya ente ngintip. Pada esok harinya perjalanan kembali dilanjutkan. Tentunya dengan Simon sebagai orang yang memimpin perjalanan menuju ke bunker terdekat. Salah satu temannya Martin yang bernama Lia sampai terjatuh saking tidak kuatnya menahan lapar. Mereka mulai mendesak Simon. Kapan sampainya nih? Bunkernya di mana? Berapa jauh lagi? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Dengan menguatkan diri, mereka kembali berjalan.
Dan terjadilah kesialan di sana di saat Rasmus tidak fokus karena kepikiran adegan Beatrice dengan Martin semalam. Kakinya malah menginjak lubang yang berair. Sontak semuanya kaget. Martin langsung bersiap untuk mengeksekusi si Rasmus. Tetapi tentu saja Simon sang kakak dengan sigap langsung menghalangi. Beatrice yang berhati baik dan punya sifat penolong segera memakai sarung tangan. Lalu dia memeriksa kakinya Rasmus, melepaskan sepatunya. Setelah diperiksa, untungnya kaki Rasmus tidak basah. Air itu tidak menembus sepatunya Rasmus. Semua orang bernapas lega, terutama Simon. Dan tidak jauh dari sana akhirnya ketemulah bunker Apollon itu. Tapi mereka tidak boleh senang dulu karena bunker tersebut terkunci sangat rapat. Dengan harapan penuh, Simon lalu menempelkan telapak tangannya pada sebuah alat yang sudah disediakan. Semuanya berdebar. Dan bam! Pintu bunker pun terbuka. Akhirnya mereka semua bisa bersorak senang dan lega. Semuanya segera berhamburan masuk ke dalam. Tapi hal itu tentu saja menimbulkan sebesit pertanyaan di benaknya Martin. Bagaimana Simon bisa membuka bunker ini? Bunker Apollon. Apa hubungannya Simon dengan Apollon? Ya tentu saja mereka tahu dong tentang perusahaan Apollon yang terkenal itu. Dan pertanyaan lainnya lagi, bagaimana Simon dan Rasmus bisa terjebak di dalam bunker Apollon sebelumnya selama 6 tahun? Tapi Simon belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Martin itu. Untungnya sih si Martin mengerti dan tidak mendesaknya. Di dalam sana, seperti yang diekspektasikan, persediaan makanan masih ada banyak sekali melimpah ruah. Cukuplah untuk persediaan mereka selama beberapa tahun. Beatrice dan kawan-kawan langsung mukbang makan, memuaskan rasa lapar mereka yang menggebu-gebu itu. Beberapa saat kemudian, Simon secara tidak sengaja menemukan sebuah ponsel yang wallpapernya foto ibunya bersama Rasmus kecil yang sedang sakit. Simon langsung tahu kalau itu adalah ponsel ayahnya, Pak Andersen. Simon langsung saja menemui Rasmus yang pada momen itu baru selesai mandi. Lah, airnya amankah kalau di bunker? Mungkin air di bunker itu sumbernya dari mata air di dalam tanah guys, jadi aman. Simon segera menunjukkan ponsel Pak Andersen yang ia temukan kepada adiknya itu. Dan di ponsel itu, mereka melihat sebuah video yang dikirim oleh bos perusahaan Apollon. Kurang lebih begini yang dikatakan oleh si bos kepada Pak Andersen. Andersen, aku turut berduka atas anak-anakmu. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus melanjutkan. Kami berhasil sampai di kantor pusat di Norrköping, Swedia. Kau harus menyusul ke sini apapun yang terjadi. Kita harus menemukan obatnya jika tidak ingin dunia berakhir. Hanya kau yang bisa, Andersen. Begitu kata si bos Apollon. Setelah melihat video barusan, Simon pun yakin kalau ayah mereka masih hidup. Rasmus kepikiran soal kata-kata dari bos Apollon yang bilang berduka untuk anak-anak Pak Andersen. Maksudnya gimana? Kakak juga nggak tahu maksudnya apa Rasmus. Tapi sekarang kita tahu kalau ayah kita ada di kota Norrköping, Swedia, dan sedang berusaha untuk menyelamatkan dunia. Kita harus ke sana, ucap Simon dengan mantap. Rasmus tampaknya setuju dengan kakaknya. The Rain bersambung, berlanjut ke episode 3. Sampai jumpa lagi di episode 3. Aku Sam, bye-bye. Have a good day, have a good day.